segala macam yang saya buat di kelas ini, ada posting di portal beritanya, ada posting di mading online-nya, ada yang di media sosialnya, bagaimana dibuat dalam satu bentuk sistematis. Nah, saya kemudian buat sebuah program namanya Gebrak, Gerakan Bersama Literasi dan Publikasi. Nah, gerakan Gebrak ini, gerakan literasi dan publikasi itu dimulai dari dalam kelas. Bagaimana saya membawa realitas sosial dari tengah-tengah masyarakat di sekitar kita ke dalam kelas, menampilkan di dalam kelas, membiarkan siswa ini kemudian menilai, dan kemudian mereka memutuskan, saya di hadapan realitas ini mau seperti apa. Dari situasi-situasi ini mereka kemudian berpikir dan mulai menarasikan. Ada yang membuat dalam bentuk cerpen, ada yang membuat dalam bentuk puisi, kemudian ada juga yang dalam bentuk opini. Dari semuanya itu kemudian kita dorong, apa sih pesan yang singkat yang bisa kalian buat dalam bentuk short video. Dari situ kemudian mulai kita narasikan, publikasikan ke khalayak luas. Sebagai apa? Sebagai sebuah bentuk pesan damai. Bahwa kita tidak bisa sendiri. Apa yang kita buat yang baik, mau beritahu kepada anak-anak ini, bahwa sesuatu yang kita buat baik, sesuatu yang kita buat bermakna dari dalam kelas ini, perlu di-sharingkan, perlu disampaikan kepada orang-orang muda di seluruh dunia ini. Materi pembelajaran diberikan melalui tontonan video pendek inspiratif kepada siswa-siswi. Mereka diajak berpikir kritis terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian berdiskusi dan mempresentasikan pendapat mereka. Sayangmu yang tak terhingga, yang selalu merawatku, meski ku kadang seperti orang yang tak punya cinta, selalu menyakitimu. Segala kata apapun yang aku ungkapkan tak bisa menggambarkan sayang mereka padaku. Aku minta padamu Tuhan, jagalah mereka selalu. Aku tak bisa hidup tanpa mereka. Hasil pemikiran ini dituangkan dalam bentuk video pendek kreatif yang berisi kalimat bijak yang membangun. Kemudian diposting pada media sosial siswa masing-masing. Literasi digital tidak selesai di sini. Video kreatif dari siswa-siswi dikumpulkan. Namun tidak semua video akan diposting pada blog sekolah. Tim literasi dan publikasi yang beranggotakan guru-guru muda akan saling berdiskusi menentukan video yang terbaik dari yang baik karya para siswa. Video-video terpilih, menarik dan menginspirasi akan dituangkan dalam bentuk tulisan cerpen atau puisi. Banyak orang nanti akan itu. Tapi yang terpenting, karya literasi siswa ini menjadi bahan untuk di-upload ke dalam mading online untuk menghiasi halaman blog literasi digital sekolah. Menjadi warna dan citra tersendiri bagi sekolah untuk dikenal secara luas. Kita juga kenal baik karakter peserta didik sekarang. Mereka tuh berbasisnya digital, sehingga apa-apa mereka gunakan dengan digital. Jadi dari situlah muncul ide saya bersama Pak Ino, tapi yang penggagas utamanya Pak Ino yang memunculkan inovasinya. Kemudian saya gabung dalam timnya, diajak untuk bekerja sama, kita kembangkan literasi digital. Nah, medianya literasi digital ini adalah media sosial. Karena kita juga melihat peserta didik sekarang memang mereka suka membaca, suka menulis, tetapi media yang mereka gunakan itu adalah media sosial. Macam mereka buat quotes, kata-kata motivasi, inspirasi, itu tertuang di dalam media sosial. Sehingga mereka sangat menyukai itu. Sehingga kita sebagai pengajar juga mesti harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman, di mana peserta didik juga itu, mereka juga sudah cerdas menggunakan media sosial. Melibatkan guru-guru muda dalam tim literasi dan publikasi terselip misi tersendiri dari Inoloe. Mungkin tidak.
Pemikiran kaum milenial yang melekat dengan perkembangan digitalisasi saat ini ingin disatukan, bersama menciptakan iklim baru pembelajaran berbasis digital yang sejalan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Pesan edukatif itu mungkin kerja berkaitan dengan pembelajaran berbasis media sosial ini kita tidak bisa sendiri. Saya punya tim, ada tim kerja yang bekerja di bidang itu, dan memang awalnya itu misalnya kita rekrut teman-teman kayak begitu. Ada yang punya pandangan yang seperti ini, ada yang punya pandangan seperti ini. Tapi kemudian kami sepakat, berhenti di satu kesepakatan bahwa kita mesti mulai. Kita mesti mulai dan terus bertransformasi, cari sesuatu yang baik. Nah, tadi disampaikan bagaimana berkaitan dengan blog itu. Dulu blog yang kami pakai itu misalnya gratisan, ya ada itu. Tapi kemudian kami berpikir lebih profesional, dibuatlah blog portal berita. Tapi kemudian tidak mati sampai di situ, tidak hanya sampai di blog sekolah. Kemudian dari pembelajaran di kelas, hasil-hasil kayak di kelas itu kami kirim ke banyak media online. Ya, media online, ada juga media cetak. Nah, ini yang maksudnya. Maksudnya pembelajaran berbasis digital itu berbasis publikasi, berbasis teknologi itu mungkin seperti ini. Selalu bertransformasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu inovasi ke inovasi yang lain, dari satu kreativitas ke kreativitas yang lain.